Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih ya sudah mampir ke channel aku Linsaik ID. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang analisis proximat, namun poinnya itu beda loh. Apa nih? Iya, aku akan membahas analisis lemak dan juga serat kasar. Dan untuk teman-teman, aku rekomendasiin banget untuk mempelajari analisis proximat ini. Karena berdasarkan pengalaman aku tahun 2022 lalu, ternyata soalnya itu 50-50 loh, yaitu 50%-nya itu ilmu peternakan dan 50%-nya lagi itu adalah ilmu kimia. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soalnya ya. Kita langsung ke nomor 1. Ekstraksi lemak menggunakan metode apa? A. Metode destilasi, B. Titrasi, C. Metode kejedal, D. Metode sokletasi, atau yang E. Metode maserasi. Jadi untuk ekstraksi lemak kita menggunakan metode sokletasi ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Waduh, ini kenapa? Kemudian metode destilasi teman-teman masih ingatkah? Jadi metode destilasi itu merupakan metode pemisahan larutan berdasarkan apa? Perbedaan titik didih. Kemudian kejedal digunakan pada analisis proximat, terutama analisis protein kasar. Dan yang terakhir maserasi. Maserasi itu adalah proses perendaman sampel sehingga nanti kita akan mendapatkan ekstraknya. Biasanya kita melakukan perendaman ini menggunakan etanol atau alkohol gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi lemak. Jadi pada ekstraksi lemak ini kita menggunakan pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar itu apa aja? Yang A, salah satu contohnya yaitu ada diethyl ether, kloroform, benzen, petroleum benzen, dan ada juga ether ya teman-teman. Jadi semua jawabannya ini benar. Kita lanjut. Campuran dari berbagai senyawa yang larut dalam pelarut lemak atau nonpolar. Di sini kata kuncinya ada pelarut nonpolar. Jadi ketika kalian bertemu dengan pelarut nonpolar, udah ada nih di mindset kita bahwa pasti itu merupakan analisis lemak kasar. Jadi jawabannya kita udah ketemu ya, jawabannya itu adalah yang A. Sebutan lain untuk lemak kasar adalah apa? Jadi, sebutan lain untuk analisis lemak kasar itu adalah ekstrak ether. Jawabannya tentu saja yang A. Senyawa yang ditemukan selain lemak atau trigliserida pada analisis lemak kasar adalah apa? Oke, yang A, asam lemak. Asam lemak ini ditemukan ya. Kemudian vitamin A, D, E, K atau vitamin AD ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi ini merupakan jawabannya juga. Yang B, vitamin AD tentu saja. Setelah itu ada klorofil, karoten juga iya. Yang A dan B benar, kita lihat yang C. Yang C merupakan ada vitamin C. Nah, vitamin C ini tidak larut dalam lemak, tetapi larut dalam apa? Larut dalam air. Jawaban yang C salah. Kemudian fosfolipid, iya, ini larut dalam lemak. Lilin, klorofil, dan juga karoten, ini larut dalam lemak. Jadi yang membuat opsi C ini salah karena adanya vitamin C ini. Jadi jawaban yang tepat itu yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut. Serangkaian alat di samping merupakan apa? Nah, ini merupakan rangkaian alat sokletasi. Udah nemu jawaban yang mana? Iya, ada di opsi yang D. Oke, sebelum ke materi selanjutnya nih, aku pengen ngenalin dulu secara umum bagaimana sih cara kita melakukan analisis lemak kasar. Oke? Yap. Jadi diperhatiin ya teman-teman. Yang pertama, kita tentu saja punya sampel. Sampelnya itu bisa berupa sampel bahan pakan, kemudian sampel ini kita timbang. Jadi aku gambarinnya di sini kita punya sampel. Sampelnya ini kemudian kita masukkan ke timbangan analitik menggunakan kertas saring. Jadi ini anggap saja kertas saring. Kita masukin kita timbang. Kemudian kita dapatkanlah berat sampelnya ini atau B0. Aku tulis berat sampel adalah B0 ya. Kemudian setelah ditimbang, kita buat nih dia dalam bentuk selongsong sehingga nanti bisa kita masukkan pada tahap yang kedua.
Jadi tahap yang pertama ini adalah kita timbang, setelah kita timbang, kita oven selama 14 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kenapa kita harus atur suhunya 105 derajat Celcius? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kadar airnya, karena air itu menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Gitu. Jadi setelah kita oven, kemudian kita masukkan ke dalam desikator untuk didinginkan. Setelah dingin, kemudian kita timbang. Kita dapatkanlah massa atau berat yang pertama atau setelah kita timbang, kita tulis B1. Nah, kemudian kita dapatkan nih hasilnya. Hasilnya ini, hasil setelah kita oven, kemudian kita masukkan ke dalam alat sokletasi. Teman-teman udah tahu dong alat sokletasi itu yang mana? Yaps, di soal sebelumnya. Kita balik lagi deh. Jadi di sini merupakan serangkaian alat sokletasi, kemudian selongsongnya itu atau sampelnya yang sudah kita masukkan ke dalam kertas saring itu, kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkanlah pelarutnya. Pelarutnya itu adalah pelarut yang non-polar. Ya, teman-teman kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya. Di sini beberapa contoh pelarut yang non-polar. Setelah kita sokletasi, kita dapat ini hasilnya. Kemudian kita oven lagi selama 4 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kita dapatkanlah hasilnya. Gitu ya. Oke, kemudian setelah kita oven, kita masukkan ke dalam desikator, kemudian kita timbang, didapatkanlah hasil yang kedua atau B2. Untuk mendapatkan nilai lemak kasarnya, kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke berat sampel pengopen di oven yang pertama kali adalah B1, kemudian untuk di oven yang kedua B2, setelah itu kita bagi dengan B0 atau yang merupakan berat sampel. B0, setelah itu kita kali 100%, seperti itulah teman-teman. Jadi ini merupakan merupakan rangkaian secara umum bagaimana sih cara untuk menganalisis atau melakukan percobaan dalam rangka mencari lemak kasar suatu bahan pakan gitu. Kita lanjut ke soalnya. Alat-alat yang digunakan pada ekstraksi lemak kasar, kita lihat langsung ya pilihannya. Ada yang A, alat ekstraksi coklat, kita pakai, ya kita menggunakannya. Kemudian spatula kita gunakan untuk mengambil sampel ketika melakukan penimbangan. Setelah itu timbangan analitik, ya. Kertas saring tentu saja, kemudian autoclave ini bukan. Jadi autoclave itu merupakan alat yang dimana digunakan untuk sterilisasi secara basah gitu. Kemudian labu kejal ini digunakan pada proses untuk mencari analisis protein. Alat destilasi bukan, ini bukan ya. Kemudian gelas arloji juga untuk menimbang, tapi kan kita udah punya atau kita menggunakan kertas saring, jadi kita tidak butuh gelas arloji. Setelah itu ada labu ukur, enggak, terus tanur, tidak, tapi kita menggunakan oven statif ini untuk literasi. Desikator ion, raca ini merupakan timbangan juga kita pakai ya. Ini sama ya, yang poin C sama M ini. Setelah itu kita juga butuh oven. Kalau kita lihat ada apa aja? A, B, C, L, M, N. Yang mana? Yang A. Nah, kita lanjut. Bahan pakan terdiri atas apa? Jadi bahan pakan itu terdiri atas bahan organik dan juga bahan yang anorganik. Jawabannya yang A. Bahan anorganik ini termasuk yang mana? Ya, jadi bahan anorganik itu yang tidak mengandung unsur karbon. Sebelumnya kan kalian udah pelajarin ya, bahan organik itu pengertiannya apa. Jadi dia itu memiliki ada unsur karbon di dalam rangkaian atau strukturnya. Jadi mineral itu tidak termasuk bahan organik. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Yeay, kita masuk ke yang analisis serat kasar. Yang di atas ini udah ada rumusnya ya. Ya, jadi pada analisis serat kasar itu ada 3 langkah utama. Yang pertama itu adalah langkah pendidihan, yang kedua pencucian, dan yang terakhir adalah pemanasan. Ketika melakukan tahap pendidihan, kita membutuhkan larutan asam sulfat 0,3 normal, kemudian NaOH 1,5 normal gitu. Sama-sama kita membutuhkannya sama-sama. Yang pertama nih kita punya sampel. Tetap kita timbang sampelnya, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur, setelah itu kita masukkan asam sulfat
H2SO4 0,3 normal sebanyak 50 mili, kemudian kita panaskan dulu selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit kita tambahkan lagi di sini ini NaOH 1,5 normal sebanyak 25 mili dan kita didihkan selama 30 menit. Kemudian kita udah deal ya, udah beres tahap yang pertama. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pencucian. Larutan apa yang kita gunakan? Kita menggunakan atau larutan apa aja sih yang kita butuhkan pada proses pencucian ini? Kita butuh H2O panas. H2O panas ini gunanya untuk membuka pori-pori kertas saring. H2O atau air ya, air panas, kemudian ada asam sulfat 0,3 normal, dan juga kita butuh aseton. Sebelumnya di sini kertas saringnya kita oven, kita lihat nih, kita oven dulu selama 1 jam, kemudian kita desikator, dan kita timbang berapa berat kertas saring, kita tulis BK, berat kertas saring. Ya, kemudian kita masuk ke pencucian yang pertama, kita pakai apa? Kertas saringnya itu dulu kita bilas menggunakan H2O atau air panas. Setelah kita bilas menggunakan H2O, jadi di sini kalau kita buat gambarnya ini Erlenmeyer dan ini kertas saring. Kemudian kertas saringnya ini kita bilas dulu menggunakan H2O panas. Kemudian sampel, kita tuangkanlah sampel ini ke sini. Setelah kita tuangin sampel ke sini, kita di sini ada sampelnya ya di sini, sedangkan larutannya yang udah kita panasin itu ada di sini. Kita cuci menggunakan H2SO4 0,3. Kita masukin H2SO4 0,3 sebanyak 25 mili, kita saring, kita cuci. Setelah kita saring menggunakan H2SO4, kita saring lagi menggunakan H2O panas sebanyak 50 mili. Kita saring lagi menggunakan air panas, dan yang terakhir atau pencucian yang keempat itu menggunakan aseton selama dengan volume 25 mili gitu. Jadi kita dapetin di sini ada kertas saring, kemudian di sini ada sampel yang sudah kita cuci sebanyak 4 kali menggunakan larutan apa aja. Ada H2O, kemudian asam sulfat, dan juga ada aseton. Setelah itu hasilnya kita oven selama 4 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian kita desikator dan ditimbang. Hasil pengopenan ini kita timbang menjadi berat yang pertama. Setelah ditimbang, setelah di oven, kemudian ditimbang, kita tanur selama 3 jam pada suhu 600 derajat Celcius. Setelah kita tanur, kita dinginkan dulu di oven, kemudian kita desikator, dan juga kita timbang. Hasilnya adalah B2. Rumusnya kita masukin ke sini, yaitu berat sampel hasil oven yang mana adalah B1, kemudian dikurangi berat sampel hasil tanur adalah B2, kemudian berat kertas saring BK, dan per berat sampel itu adalah B0 ya, B0, kemudian kita kali 100%, kita dapatkanlah kadar serat kasarnya. Ya, seperti itulah gambaran umum bagaimana ketika kita ingin mencari tahu atau kandungan serat kasar yang berada pada suatu bahan. Ini merupakan gambaran secara umumnya aja. Kita lanjut. Bahan organik yang tidak larut pada perebusan menggunakan asam dan basa lemah. Kalau sebelumnya itu pada lemak kasar, ada kata kuncinya adalah pelarut nonpolar. Namun pada serat kasar kata kuncinya adalah asam dan basa lemah ya teman-teman. Jadi itu adalah apa? Jadi adalah serat kasar. Jadi asam dan basa lemahnya itu apa? Ada H2SO4 0,3 normal dan juga NaOH yang merupakan basa yang kita gunakan 1,5 normal gitu. Jadi kata kunci untuk serat kasar adalah menggunakan pelarut berupa asam dan basa lemah. Ingat, asam dan basa lemah. Oke? Selanjutnya, analisis serat kasar terdiri atas berapa tahapan? Atas 3 tahapan. Jadi yang selain 3 kita coret. Kemudian terdiri atas apa aja? Yaitu 2 kali pendidihan, 4 kali pencucian, dan 2 kali pemanasan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option C. Larutan yang dibutuhkan pada analisis serat kasar adalah apa aja? Pasti ingat dong yang merupakan ciri khas dari
Analisis serat kasar adalah asam dan basa lemah, yaitu asamnya berupa H2SO4 0,3 normal dan basanya adalah NaOH 1,5 normal. Jadi jawabannya adalah yang E, A, dan C benar. Suhu yang digunakan untuk oven pada analisis serat kasar itu apa? Berapa gitu ya. Jadi suhu yang digunakan adalah 105 derajat Celcius. Gunanya untuk apa? Gunanya agar kandungan air yang di sana yang berada pada pahan tersebut akan menguap. Kemudian pada suhu 600 derajat Celcius ini merupakan suhu untuk tanur, dan suhu 80 derajat Celcius ini bukannya, karena airnya tidak akan menguap pada suhu 80 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang A. Alhamdulillah, kita sudah kenalan nih sama materi analisis serat dan juga lemak kasarnya. Gimana? Senang gak kenalan sama mereka? Semoga kalian suka dan happy ya. Oke, perlu di note ya teman-teman bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah perkenalan atau basicnya aja yang berkaitan dengan analisis serat dan juga lemak kasar. Untuk mendalami materi lebih lanjut, kalian bisa googling atau cari di channel YouTube yang membahas lebih detail yang berkaitan dengan analisis proximat ini. Oh iya, kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa banget tulis di kolom komentar. Dan video apa nih yang bakalan aku bahas selanjutnya, bisa juga, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semangat ya untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.